Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Wi Yeon Ho yang menghajar seseorang karena berani mengganggu waktu tidurnya di dalam klinik tangan suci. Setelah memukulnya, Wi Yeon Ho meminta maaf karena dia tidak bermaksud menghajarnya sekuat itu, dan orang itu segera bangun dengan raut wajah terkejut. Dia langsung menjaga jarak sebab bocah yang diremehkannya ternyata seorang master bela diri. Level bertanya dengan sopan dari mana asal master di depan mereka. Akan tetapi, Wi Yeon Ho menyebut bahwa dirinya bukanlah seorang master. Dengan penuh sopan santun, dia meminta tolong agar Wi Yeon Ho tidak ikut campur dalam urusan pribadinya. Selain itu, tempat ini punya kontrak soal utang, sehingga pihak berwenang pun akan berpihak padanya. Hanya saja, Wi Yeon Ho tidak bisa membiarkannya, sebab dia sudah mengatakan gadis itu selalu menyediakan makanan untuknya. Lev Hol yang mendengar alasan konyol itu yakin bahwa Wi Yeon Ho sungguh bermaksud membantu klinik medis ini. Lalu, dia memberitahu bahwa dirinya berasal dari sekte Black Earth, sekaligus sekte yang menjanjikan pinjaman kepada tempat ini. Dan jika tetap ikut campur, maka keluarga utama takkan pernah memberinya keringanan. Sebenarnya, Wi Yeon Ho enggan mencari masalah, dan akar masalahnya sudah dapat dipastikan persoalan uang belaka. Berdasarkan ucapan itu, maka Lev Hol dapat menyimpulkan bahwa Wi Yeon Ho mungkin saja berniat membayar utang tersebut. Sekarang ini, Wi Yeon Ho tidak bisa membayarnya, tapi dia bisa mendapatkan uang dalam 15 hari. Lev Hol tampak memikirkan usulan itu dan pada akhirnya mundur dengan waktu tersebut. Beberapa saat kemudian, Lev Hol telah kembali sekaligus melaporkan kepada bosnya terkait kehadiran seorang master dalam sekte tangan suci. Orang itu menyatakan dirinya sebagai tamu, dan Lev Hol merasa bertarung di sana adalah keputusan yang terlalu sembrono. Sosok ini adalah Guak Dosan, master dari sekte Black Earth, dan dia tak menyangka penagihan itu akan cukup rumit. Akan tetapi, terdapat hal yang mengganggunya, di mana Lev Hol kabur begitu melihat adanya seorang master bela diri. Lev Hol tidak membenarkan hal tersebut, karena master itu mengatakan akan melunasi utang tersebut dalam waktu 15 hari, dan dia mundur untuk memeriksa situasinya dulu. Pernyataan itu membuat Dosan murka, karena dia sebenarnya memerintahkan Lev Hol menggunakan utang itu sebagai alasan menghancurkan sekte tangan suci agar tidak bisa pulih kembali. Lev Hol meminta maaf, tapi bukankah lebih baik mencari tahu identitas master itu terlebih dahulu demi menghindari hal yang tidak diinginkan? Namun, Dosan tak peduli pada hal itu karena para atasan bisa mengamuk jika perintah tak dilaksanakan, yang berarti mereka akan dihajar. Lev Hol yang ketakutan mengerti, dan dia akan langsung mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan tempat itu sekarang juga. Akan tetapi, Dosan ingin melihat siapa bocah yang berani mengganggu bisnisnya, dan mereka perlu mengikutinya. Sementara itu, Jin Soa sangat penasaran hal apa yang sebenarnya direncanakan Wi Yeon Ho untuk membayar utang keluarganya yang sudah menumpuk. Karena Jin Soa terus menanyakannya berulang kali, Wi Yeon Ho menyuruhnya diam sebab mengganggu waktu tidurnya. Dia memiliki cara paling tua dan paling bisa diandalkan yang sudah diwariskan sejak dulu kala, dan tidak ada cara yang lebih baik untuk menangani lilitan utang. Raut wajah Jin Soa makin serius sebab penasaran akan cara tersebut. Yang benar saja, Wi Yeon Ho malah menyarankannya untuk kabur tengah malam, dan hal itu membuatnya frustrasi. Jin Soa tak menyangka kenapa dirinya percaya pada Wi Yeon Ho. Utang keluarganya sekitar 100 keping emas, dan setelah menjual barang-barang di sekte, utang tersebut tersisa 20 keping emas. Meski begitu, jumlah itu tergolong sangatlah besar untuk dilunasi. Karena Wi Yeon Ho sudah merasa cukup istirahat, dia segera berdiri dan meminta Jin Soa ikut dengannya, di mana dia akan pergi ke tempat yang memungkinkannya mendapatkan kekayaan dengan cepat. Yang benar saja, Wi Yeon Ho malah mengajak Jin Soa ke tempat perjudian yang sudah menghancurkan hidup ayahnya. Di sisi lain, ketua tempat perjudian ini merasa bosan karena malam ini pun sama seperti malam kemarin. Cheon Rip merasa rumor kalau dirinya menipu orang-orang sudah menyebar luas, bahkan pernah mengeringkan kekayaan sekte tangan suci yang terkenal. Oleh karena itu, dia dikejutkan oleh bawahannya yang datang secara tiba-tiba. Yang benar saja, kehebohan itu dikarenakan terdapat seseorang yang belum pernah terlihat memasuki tempat ini.
Jin Soa terus mempertanyakan apakah tidak apa-apa melakukan hal semacam ini. Lalu pelayan datang dengan memuji kedatangan Wi Yon Ho di tempat yang sederhana ini. Dia tahu jika tuan muda terhormat seperti Wi Yon Ho pasti ingin menikmati indahnya sore hari dan dia bisa memainkan berbagai macam hal. Orang itu terus memandu agar Wi Yon Ho dapat melihat semua permainan sebelum memutuskannya. Lalu Wi Yon Ho cukup tertarik pada permainan dadu dan pelayan ini menegaskan bahwa permainan ini sangat populer di mana pemain hanya perlu menebak apakah jumlah manik-manik logam di dalam cangkir itu ganjil maupun genap. Wi Yon Ho paham dan ini terdengar seperti permainan yang mudah sekali. Pelayan ini tertawa sebab permainan rumit memang punya pesonanya tersendiri. Tapi permainan berjenis cepat ini hanya soal bertaruh untuk menang dan kalah. Bahkan peluangnya 50-50. Wi Yon Ho telah memutuskan untuk memainkan permainan ini sebab dia juga tidak berniat untuk berlama-lama di tempat ini. Di saat yang sama, Cheon Rip keluar melihat anak baru yang baru bergabung dalam kasinonya. Dia berniat memeras pemain lemah seperti Wi Yon Ho dan cepat maupun lambat dirinya pasti akan ketagihan bermain. Beberapa saat kemudian Cheon Rip tersenyum sebab menduga Wi Yon Ho sudah kalah dan pada akhirnya akan meminjam uang. Akan tetapi yang terjadi malah berbeda, di mana Wi Yon Ho terus memenangkan permainan tanpa henti sehingga batangan perak menumpuk di hadapannya. Sementara itu di tempat yang jauh, Jang Il dapat mendapatkan kehidupan normalnya setelah Wi Yon Ho pergi. Sebelum musim dingin tiba, dia bahkan menemukan pintu yang ditinggalkan seseorang, menunjukkan keberuntungannya sebelum pergantian musim. Akan tetapi, pintu malah hancur seketika dengan kedatangan seseorang. Yang benar saja, sosok itu adalah Wi San Ho, sang pedang pembantai iblis sekaligus kakak Wi Yon Ho. Tanpa basa-basi lagi, Wi San Ho menanyakan apakah adiknya benar-benar masih hidup. Jang Il yang terdesak membenarkan hal itu dan dia juga akan menjelaskan semuanya. Tapi Wi San Ho harus melepaskannya. Dia juga menyarankan agar Wi San Ho pergi ke klan Hao karena merekalah yang mengirim surat itu. Wi San Ho mengerti, tapi Jang Il harus ikut dengannya ke klan tersebut sekarang juga. Jang Il akan dijadikan si penunjuk jalan dan dia benar-benar muak bertemu dengan dua bersaudara yang gila itu. Tanpa menunggu lama, mereka berdua pun telah tiba di klan Hao yang terkenal dapat menyediakan informasi terbaik yang dibutuhkan. Ketua cabang yang melihat Jang Il membawa anak jenius muda tingkat akhir dari faksi ortodoks sungguh membuatnya murka. Sementara itu di sisi lain, perhatian semua orang terus tertuju pada keberuntungan seorang pendatang dan semua perak di depannya setidaknya senilai 10 keping emas. Taruhan yang dimainkannya juga sangat besar, bahkan orang-orang berpikiran ini adalah taruhan terbesar yang pernah mereka saksikan. Mereka juga penasaran siapa sebenarnya bocah di hadapannya karena sudah menang 9 kali beruntun tanpa kalah. Siapa sangka untuk taruhan besar berikutnya, Wi Yon Ho menang lagi hingga semua orang menganggap rumah judi ini akan bangkrut. Jin Soa tak menduga Wi Yon Ho memiliki bakat menakjubkan dalam menghasilkan uang dengan cepat. Saat berlatih dengan masternya di dalam gua, Wi Yon Ho sudah terbiasa menghindari batu saat tidur. Jadi bermain dadu sangatlah mudah. Saking terbiasanya, dia juga dapat mengetahui ganjil maupun genap berdasarkan bunyinya. Sekarang tersisa 1 ronde lagi dan dia akan beristirahat sebab targetnya hanyalah 20 keping emas. Di saat yang sama, Cheon Rip memberikan rasa hormatnya kepada tamu terhormat di depannya. Dengan muka malas, Wi Yon Ho menjawab bahwa dia bukanlah orang seperti itu. Bagi Cheon Rip, sosok yang bisa memberikan pertunjukan yang menghibur adalah tamu terhormat. Tapi Wi Yon Ho malah mengatakan bahwa dia tidaklah terlalu terhibur atas apa yang dimainkannya. Cheon Rip yang mendengar itu tertawa sebab Wi Yon Ho memang pria yang berbeda. Tapi dalam hatinya Cheon Rip sungguh kesal sebab sudah memenangkan uang banyak tapi masih bosan. Maka dari itu Cheon Rip akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan uang tersebut dengan menyarankan Wi Yon Ho mencoba keberuntungannya dalam permainan yang lebih besar. Bukan meja kecil lagi, tapi permainan sungguhan yang mendebarkan sekaligus dapat menghilangkan kebosanan. Akan tetapi, Jin Soa malah mengumpulkan semua kepingan perak itu karena merasa sudah cukup, dan tindakan tersebut membuat Cheon Rip panik. Bagaimana tidak? Seseorang baru saja menguras uang dalam kasino.
dan dia tentu takkan membiarkannya kabur. Dia pun memberikan umpan dengan bersedia menawarkan 5 keping emas secara cuma-cuma untuk melihatnya bermain dalam permainan yang lebih besar. Akan tetapi Woo Yeon-ho malah meminta 10 keping emas dan dia mungkin akan bermain lagi. Walau Cheon-rip sangat marah, dia harus menahannya dan akan memberikan 10 keping emas dengan satu syarat, di mana permainan tidak akan berakhir sampai salah satu pihak kehilangan semua uangnya. Woo Yeon-ho pun mulai berpikir bahwa datang tiap hari akan merepotkannya, dan bermain hari ini demi kemenangan tinggi berarti membuatnya memiliki waktu istirahat yang banyak. Saat dia menyetujuinya, Cheon-rip tertawa karena Woo Yeon-ho sudah terjebak. Yang benar saja, sosok yang dipilihnya adalah Dokbi, sang raja kasino. Dokbi berjalan dan dapat melihat bahwa bocah di hadapannya tidak terlihat seperti penjudi, tapi terlihat seperti bocah yang ingin tidur tapi terpaksa datang ke tempat ini. Namun tetap saja orang yang menang di meja adalah penjudi, jadi mereka sebaiknya bermain. Dengan raut wajah yang penuh malas, Woo Yeon-ho menanyakan permainan macam apa yang akan mereka lakukan. Tanpa pikir panjang lagi, Dokbi merekomendasikan permainan dadu karena permainan ini menunjukkan keterampilan seseorang secara jelas tanpa kecurangan. Semua orang terus membual bahwa dirinya pasti akan kalah karena tak ada satupun yang bisa mengalahkan Dokbi di tempat ini. Permainan dadu ini sangatlah sederhana, di mana jumlah tertinggi akan menjadi pemenangnya. Tapi tak sekadar satu dadu melainkan 6 dadu secara bersamaan. Dalam permainan ini, kedua pemain takkan bisa berhenti sampai salah satunya benar-benar kehabisan uang. Karena itulah aturan yang sudah disepakati antara Woo Yeon-ho dengan Cheon-rip. Tak hanya itu, kelipatan taruhan akan terus bertambah seiring permainan sampai uang mereka tak tersisa. Jika seseorang kehilangan semuanya, maka dia bisa menambah taruhannya. Tapi dalam hal ini, pihak pertama yang menang akan memutuskan untuk melanjutkan permainan maupun tidak. Dikarenakan kedua belah pihak telah setuju, maka permainan akan segera dimulai. Jin So-a sangat bersemangat dan yakin Woo Yeon-ho pasti akan memenangkan permainan ini. Akan tetapi, Woo Yeon-ho malah kalah secara beruntun. Bahkan kepingan perak yang menumpuk di depannya tersisa sedikit lagi. Jin So-a tak paham bagaimana Woo Yeon-ho bisa kalah 10 kali beruntun tanpa perlawanan sedikit pun. Dikarenakan Woo Yeon-ho masih saja tampak santai, maka Jin So-a terus berteriak histeris karena mereka akan berakhir dengan berutang. Di sisi lain, Dokbi merasa ronde ini akan menjadi yang terakhir dan taruhannya sesuai kepingan perak lawannya yang tersisa. Sementara itu, orang-orang tak hentinya tertawa karena mereka belum pernah melihat seseorang yang beruntung di awal dan berakhir menyedihkan di akhir seperti ini. Tanpa pikir panjang lagi, Dokbi melemparkan dadu miliknya dan yang benar saja, dia malah mendapatkan angka penuh dalam lemparan itu. Dengan skor yang sempurna, maka semua orang bersorak atas nama Dokbi yang hebat. Dokbi menyarankannya untuk menyerah saja, lagian hasilnya sudah bisa ditentukan. Namun Woo Yeon-ho enggan melakukannya, dan Jin So-a terus menyemangatinya, sebab dia percaya pada kemampuan Woo Yeon-ho. Ucapan itu membuatnya sedikit terharu karena dia belum pernah mendengarnya. Tanpa pikir panjang lagi, Woo Yeon-ho melemparkan dadu di tangannya untuk mendapatkan hasil yang baik. Hanya saja, lemparan dadu itu malah hanya berisikan angka paling rendah. Dengan ini, maka Woo Yeon-ho sudah dipastikan akan kalah. Di sisi lain, dosen dari sekte Black Earth melaporkan tentang apa yang terjadi pada bosnya, di mana seorang tamu dari klinik tangan suci telah ikut campur bahkan menjanjikan akan membayar utang. Akan tetapi sosok ini tidak peduli pada uang itu dan memerintahkannya dihabisi saja. Dia tidak ingin ada variabel yang tak terduga demi kelancaran rencana. Dosan mengerti, tapi dia belum mengukur tingkat keterampilan master tersebut. Sosok ini merasa hal tersebut tidak diperlukan karena Dosan hanya perlu mengirim orang yang ahli untuk melakukannya. Kembali ke dalam kasino, di mana Woo Yeon-ho benar-benar telah dikalahkan. Dokbi menyebut bahwa keberuntungan nampaknya tidak berpihak kepada Woo Yeon-ho. Dikarenakan kehabisan dana, maka Cheon-rip akan membiarkannya pergi setelah Woo Yeon-ho membayar 10 keping emas yang diberikannya di awal permainan. Woo Yeon-ho sudah menduga jika 10 keping emas itu untuk menjeratnya, tapi dia tidak peduli pada hal tersebut dan ingin tahu berapa banyak yang dibutuhkannya untuk terus bermain. Cheon-rip menjawab bahwa Woo Yeon-ho harus memiliki 40 keping emas untuk taruhan selanjutnya. Keputusan untuk melanjutkan permainan ada di tangan pihaknya.
Tapi asal Wi Yonho membawa uang sebanyak itu, maka dia akan mengizinkannya. Lalu Wi Yonho menanyakan apakah dia bisa menepati janjinya, dan Cheonrip menjawab, tentu saja, karena rumah judi bertahan atas dasar kepercayaan. Di sana Wi Yonho tersenyum sebab inilah yang diincarnya sejak tadi. Maka dari itu, dia memerintahkan seseorang untuk masuk. Siapa sangka sosok itu adalah Dae-bung dengan beberapa kotak peti yang berisi kepingan emas. Wi Yonho tampak marah karena Dae-bung sungguh terlambat hingga dirinya hampir diseret sebagai budak. Dan Dae-bung merasa candaan tuan muda di depannya sangat keterlaluan. Lagi pula siapa juga yang akan bisa melakukan hal ini? Cheonrip sangat penasaran kenapa Dae-bung berada di tempat seperti ini. Dae-bung menjawab bahwa dia hanya datang untuk memberikan kepingan emas yang diminta kliennya. Di sana Wi Yonho kembali mengingatkan bahwa permainan akan terus berlipat ganda jika dia masih memiliki uang. Wi Yonho juga memiliki ide untuk membuat permainan makin menarik, di mana taruhan sebaiknya dinaikkan menjadi 100 keping emas. Cheonrip tak bisa menahan tawanya karena bocah di hadapannya sudah benar-benar kehilangan akalnya. Sebelum menerimanya maka dia ingin memastikannya dan Dokbi percaya diri bisa memenangkannya. Namun Dokbi sebenarnya penasaran kenapa Wi Yonho menggandakan taruhannya dan apakah semua ini rencananya. Akan tetapi Wi Yonho tidak membenarkannya. Entah punya nyali dalam judi maupun tidak, tapi apa salahnya mencobanya jika punya uang? Dokbi paham, tapi seseorang yang terus kalah pastinya akan hancur, dan dia akan melakukan hal tersebut pada bocah di depannya. Karena sudah disepakati, maka Wi Yonho segera melemparkan dadu di tangannya. Yang benar saja, tak seperti sebelumnya. Kali ini Wi Yonho mendapatkan angka 6 yang sempurna dari kelima dadu, tapi hanya tersisa satu dadu yang masih berputar, dan semua orang antusias memperhatikannya. Namun, yang berhasil didapatkan Wi Yonho adalah angka 5, dan ini termasuk hasil yang mengesankan. Semua orang mulai bersemangat karena mereka yakin angka tersebut hampir sempurna, dan Dokbi pun akan kesulitan. Di sisi lain, Dokbi tertawa sebab dirinya takkan kalah dan hanya perlu menunjukkan angka yang sempurna. Wi Yonho tak ingin basa-basi sebab dia ingin cepat pulang istirahat, jadi Pak Tua di depannya sebaiknya melempar dadunya. Dengan penuh semangat, Dokbi melemparkan dadunya. Dan inilah alasan kenapa dia dijuluki Raja Judi. Seperti Wi Yonho, kelima dadu menunjukkan angka yang sempurna. Sekarang tersisa satu dadu dan semua orang terus memperhatikannya, saking penasarannya pada angka terakhir tersebut. Jin Soa begitu panik, tapi Wi Yonho hanya bersikap santai karena yakin dia akan menang. Jika kalah, maka semuanya akan hancur. Bahkan mereka akan berutang dengan jumlah yang begitu banyak. Lalu suara keributan berhenti menjadi hening sebab semuanya menyaksikan secara saksama mata dadu terakhir. Yang benar saja angka yang muncul tidak lebih tinggi dari milik Wi Yonho. Dengan ini maka Wi Yonho menang dan mendapatkan 100 keping emas sebagai hadiahnya. Bagi semua orang di tempat ini, peristiwa yang terjadi adalah sesuatu yang paling bersejarah. Jin Soa pun langsung memeluknya, tapi Wi Yonho malah tampak risih atas perlakuan tersebut. Di sisi lain, Cheonrip sangat syok atas kekalahan telak ini, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia pun terus protes kepada Dokbi atas kekalahan ini, namun Dokbi tetap bersikap tenang. Dokbi dijuluki Raja Judi, tapi malam ini julukan Dewa Judi harus diberikan kepada Wi Yonho. Dia mengakui kekalahannya tanpa adanya kecurangan, tapi Cheonrip tak berhenti syok sebab 100 keping emas adalah jumlah yang fantastis, bahkan kasinonya bisa bangkrut. Lalu Dae-bung menambahkan sekaligus mengumumkan bahwa seluruh utang telah terbayarkan dan pemenang harus mendapatkan uangnya. Sorakan pun menggema di tempat ini atas kehebatan Wi Yonho. Di sisi lain, Dokbi memberikan rasa hormatnya dan merasa terhormat bertemu dengan Dewa Judi. Inilah salah satu julukan Wi Yonho di antara banyaknya julukannya di masa depan. Kemudian Jin Soa merasa sangat lelah hanya dengan menonton saja, menunjukkan dia tidak cocok dengan lingkungan ini. Dan Wi Yonho begitu juga sebab tempat terbaiknya adalah tempat tidur. Karena Dae-bung yang akan mengurus uangnya, maka mereka bisa pulang dan tentunya membeli makanan yang enak untuk dinikmati. Akan tetapi Jin Soa malah menabrak seseorang. Yang benar saja, sosok itu adalah Dusan dari sekte Black Earth, menunjukkan dia ingin menyelesaikan variabel yang ikut campur dalam rencana kehancuran sekte tangan suci milik Jin Soa dan keluarganya.